Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Pak Projo Sunaryanto. Pak Projo, ini kalau bicara soal lini bisnisnya dari Asa Group ini kan ada 4. Ya. Ada rent, ada logistik, ada auction, ada driver management. Dan sebetulnya kan walaupun sebetulnya masih ada garis merah gitu ya, benang merahnya, tapi sebetulnya mereka berbeda. Ya. Nah ini bagaimana cara memimpin lini bisnis yang berbeda ini? Jadi begini, yang kita walaupun berbeda, tetapi bisnisnya itu satu jenis, yaitu services. Nah, pelayanan. Nah, ini yang budaya pelayanan itu harus menyeluruh, baik auction maupun rental maupun express ya. Itu semua ada satu, yaitu trust. Trust. Ya, trust. Jadi itu dalam satu kata itu mencakup semua itu. Oke. Jadi trust itu bisa berarti bahwa kita dengan supplier, kita dengan customer, kita dengan karyawan, kita dengan shareholder. Karena kita kan nggak mau jadi polisi. Ya. Jadi trust itu harus benar-benar dikembangkan dari atas sampai ke bawah. Gitu Cara kan. membangunnya? Cara membangunnya ya kita kan kebersamaan. Jadi kalau kebersamaan itu ternyata seperti contohnya lagi krisis begini. Ya itu harus ada keteladanan. Misalnya karyawan masuk, saya nggak masuk, ya gimana? Ya kan? Terus kemudian juga pada waktu kita ngomong bahwa, wah kita harus collection lebih bagus. Nah mereka punya THR, gajian, bagaimana itu? Dipotong nggak gitu kan? THR dibayar apa nggak gitu kan? Nah itu tapi semua yang kemarin dipotong nggak Pak? Nggak. Kalau dipotong udah teriak. Gitu kan? Karena usahanya dilakukan bersama gitu. Jadi semua itu fokus gitu. Jadi kalau ditanya fokus untuk apa gitu, mereka semua sama. Jadi kita sebut bahwa kita itu satu perahu lah gitu. Satu perahu. Satu perahu sehingga mereka juga menyadarin bahwa kalau kita melakukan sesuatu bersama ya jadinya lebih ringan gitu. Jadi achievement itu bisa lebih gampang dicapai. Gitu. Jadinya ada semacam rasa apa? Sense of belonging-nya juga. Oke. Nah tadi Anda mengatakan bahwa saya juga harus memberikan contoh. Anda harus menjadi apa? Role model artinya. Itu menjadi sesuatu yang penting bagi bagi karyawan. Benar. Jadi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini pandemi, nah kalau saya di rumah terus kemudian teman-teman disuruh masuk, dia pikir kan, loh kok saya sendiri yang berbahaya gitu kan. Nah kalau ini kan kita bisa sama-sama berbahaya itu. Sama-sama berbahaya, tapi melakukan protokol kesehatan yang kita jaga gitu kan. Nah itu sebenarnya membuat kita jadi lebih merasa confidence gitu. Karena kalau enggak, kita kan nggak tahu sampai berapa lama pandemi ini akan berlangsung. Ya, itu seperti itu. Kemudian kedua juga kita harus lihat, makanya kita tiap tahun melakukan yang namanya Genba. Genba. Apa ini? Genba itu turun ke bawah. Jadi kita sharing mengenai apa yang kita sudah achieve tahun lalu, kemudian target kita tahun depan bagaimana. Nah itu semua tahu gitu. Ini semua dalam artian kalau ke bawah itu sampai level yang sampai driver pun bisa tahu. Jadi kalau kan cabangnya banyak nih. Kan kita datengin cabang. Jadi kita setiap biasa bulan Maret itu kita udah datang keliling cabang. Direksi semuanya itu bagi tugas gitu. Ada yang ke cabang mana, ada yang mana. Tapi menjelaskan kepada mereka bagaimana perusahaan ini kondisi sekarang dan target-target tahun apa, culture apa yang dimiliki, terus masalahnya apa. Di cabang butuh support apa gitu kan. Kemudian dari kantor pusat pengennya seperti apa gitu. Nah, itu semua komunikasi antara kita manajemen dengan karyawannya berlaku cukup transparan. Dan di sini manajemennya piramidanya itu cukup pendek ya. Kalau ke ruang saya kan nggak ada pintunya ya, tinggal masuk aja gitu kan. Jadi komunikasi itu lebih fluid. Jadi di sini itu lebih kayak kekeluargaan lah cara manage-nya. Tadi Anda mengatakan bahwa cukup transparan sampai ke bawah gitu. Bahkan sampai ke masalah perusahaan mungkin? Iya. Itu juga sampai ke bawah. Ya bagi banyak perusahaan ini adalah sesuatu yang konfidensial yang nggak boleh orang tahu, tapi ini disampaikan. Pertimbangannya apa? Gini, kalau kita mau merasakan mereka punya komitmen, mereka harus punya rasa memiliki, dan mereka harus tahu perusahaan ini arahnya kemana, kondisinya seperti apa. Dan kalau sudah bekerja di kita, harusnya tahu kamu punya bisnis apa, size bisnisnya seberapa, kemudian profitnya berapa. Nah itu yang menunjukkan bahwa kita nanti ke depannya safe apa enggak di perusahaan ini, ya kan? Kalau mau rekrut karyawan kan juga ngelihatnya begitu. Ya, perusahaan ini seperti apa sih kelasnya gitu. Bisa menjadi tempat berkarir atau tidak seperti itu. Nah ini kalau bicara soal jumlah karyawan dari 4 lini bisnis itu total sampai berapa banyak? Total itu kira-kira bisa 15.000 sampai 16.000 seluruh ya, termasuk kurir, termasuk driver. Nah itu akan bertambah terus.
Nah, bagaimana cara Bapak menyampaikan misalkan ada satu visi gitu ya? Itu karena ini kan tadi kan ada transparansi. Bagaimana visi itu bisa betul-betul sampai ke tingkat yang paling bawah. Oke. Apa yang dilakukan? Jadi begini, kalau di dalam mengelola company itu kan nggak bisa saya sendirian. Nah, saya bilang itu sistem suku gitu kan. Saya kalau punya 40 orang yang saya bisa pegang, saya bisa cerita bahwa saya maunya ini gitu. Nah 40 orang itu ngerti yang apa saya mau itu. Nah nanti menerjemahkan ke bawahannya lagi gitu. Sehingga chain-nya itu jadi jelas gitu. Ini 40 ini semacam kepala suku. Ya. Oke. Gitu. Nah itu yang baru bisa sampai ke bawah bisa jelas. Jadi itu kedua juga kita ada intranet segala macam itu komunikasi sudah online semua kan. Oke, artinya gini, seorang pemimpin ini juga harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan visinya secara crystal clear, secara jelas, mudah dipahami sehingga orang yang mendapatkan perintah atau apa itu dia bisa juga menyampaikannya dengan mudah. Jadi begini, kalau kita tuh kalau cerita banyak kan kayak sharing ya, sharing sama storytelling, ya maunya seperti karena membumi. Kalau kita terlalu canggih juga mungkin nggak nyambung gitu kan, jadi tinggalnya di awang-awang. Nah kalau kita bisa menceritakan sesuatu visi kita, why-nya, kenapa harus begini harus itu, mereka bisa terima gitu. Jadi itu bisa dijalankan secara dengan tahu bahwa ini tujuannya apa. Oke, kalau dalam mungkin kalimat pendek atau beberapa kalimat, Pak Projo, ini leadership Bapak itu modelnya kayak gimana? Jadi gini, kalau saya tuh leadership-nya mikirnya ada satu, cuman trust aja, trust dan integrity. Ya kita nggak mau tiap hari jadi polisi gitu. Jadi kalau kita sudah dapat trust, ya udah kasih kesempatan untuk mereka ambil keputusan. Nah kalau nggak, kita nggak menciptakan leader. Ya leader itu harus diberi kesempatan untuk ambil keputusan. Boleh berbuat salah, tapi jangan bikin perusahaan bangkrut gitu kan. Pak Projo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.